Kasih karunia, berkat dan anugerah Allah senantiasa dicurahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Amin. Pagi ini kita akan berada di bawah sebuah subtema pengorbanan Yesus. Saudara-saudara, tidak ada pribadi yang pernah melakukan sebuah tindakan yang sempurna dan luar biasa berkorban yang pernah terjadi dengan memberikan hidupnya, nyawanya bagi kita, bagi seseorang, kecuali Yesus. Dengan demikian maka jangan pernah kita menjadi kecewa dalam hidup ketika orang tidak bisa menjadi seperti Yesus. Tetapi juga sekaligus membawa kita bahwa kita tidak bisa sempurna dalam hal pengorbanan. Bahkan sampai kita meneteskan, mengeluarkan darah pun, tidak ada yang dapat dibandingkan kualitas pengorbanan yang kita bisa kerjakan dibandingkan dengan Yesus. Jadi kita tidak bisa membandingkan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus. Kita juga tidak dapat memberikan sebuah penilaian untuk seseorang yang berkorban mungkin bagi kita atau bagi banyak hal yang dikerjakan, lalu membandingkan dengan Yesus. Tidak bisa. Yesus tidak bisa dibandingkan, bahkan tidak bisa disandingkan dengan kita. Tidak ada sedikit pun pengorbanan kita yang dapat dibandingkan dengan Yesus. Dan tidak ada pengorbanan yang kita bisa kerjakan dalam hidup ini yang olehnya kita dapat katakan, saya sudah melakukan pengorbanan seperti Yesus. Jangan berkata demikian. Karena apa? Karena sesungguhnya tidak ada sebuah makna pengorbanan yang kita lakukan. Karena itu hanya sebagai syukur kita kepada Tuhan. Tidak diperhitungkan sebagai pengorbanan kita. Tapi kalau kita bicara tentang Yesus, mau tidak mau kita bicara tentang pengorbanan. Mengapa? Karena sesungguhnya kita yang dikorbankan, tapi Dia mengorbankan dirinya. Sesungguhnya kitalah yang mati, tapi Dia yang mati bagi kita. Dia yang dirugikan, tapi kita diuntungkan. Dia dimiskinkan, tapi kita diperkaya. Dia direndahkan, tapi kita dimuliakan. Itu pengorbanan. Karena itu saudara-saudara, ketika kita memahami dan menghayati nanti secara dalam pemahaman tentang pengorbanan Yesus, maka mau tidak mau kita dibawa kepada apa? Dibawa kepada kesadaran bahwa kalau aku mengerjakan sesuatu, kalau aku melayani Tuhan, kalau aku diberi kesempatan untuk dapat mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, itu bukan pengorbanan, tapi ungkapan syukurku kepada Tuhan yang berkorban bagiku. Amin. Sehingga kata-kata begini, saya sudah berkorban mati-matian, saya sudah berjuang mati-matian, saya sudah menyerahkan seluruh apa yang saya miliki untuk melayani Dia. Tapi apa yang saya dapat? Saya bukan tambah lebih baik keadaannya. Keadaannya justru tambah lebih buruk. Itu kita harus sadari. Koreksi kalimat itu. Karena sesungguhnya kita tidak sedang berkorban. Kita sedang melaksanakan ucapan syukur kepada Tuhan. Sehingga kata-kata menuntut kepada Allah itu terhapus dari kita. Sekali lagi kalimat-kalimat yang sering kali saya ulang. Bahwa kalau kita melayani, kalau kita diberi kesempatan untuk dapat mengabdikan diri kepada Tuhan, itu bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas. Tapi kalau kita menikmati kesempatan itu sebuah kehormatan bagi kita. Kita tidak pantas, lalu diberi kesempatan, itu sebuah kehormatan. Maka kalau diberi kehormatan oleh Tuhan, jangan rendahkan diri kita.
ambil kesempatan itu. Ambil kesempatan itu sebagai ungkapan syukur kepada Dia. Itulah sebabnya sampai hari ini, sejak saya melayani per 1 Maret, ya, per 1 Maret tahun 2001, itu secara resmi, sampai hari ini, saya selalu menikmati pelayanan itu dengan happy. Tidak pernah surut semangat untuk melayani. Sama seperti suaranya, tidak pernah turun, makin lama makin naik. Tapi juga menunjukkan bahwa kita kadangkala dilatih bukan tanpa persoalan. Saya selalu katakan setiap persoalan yang kita hadapi membawa kita makin dewasa. Di situ baru ditunjukkan kita betul-betul menunjukkan kualitas melayani atau surut semangatnya hanya karena persoalan hidup. Apakah kita berhenti bekerja hanya karena ada kesulitan? Halo? Kalau kita berhenti bekerja karena ada kesulitan, maka kita tidak bisa menikmati makan minum setiap hari. Tapi seringkali kesulitan-kesulitan hidup membuat kita makin kreatif. Kan? Makin kreatif. Makanya berterima kasih kalau di tempat kerja kita ditekan melakukan melebihi daripada apa yang seharusnya kita kerjakan. Sebab apa? Kita disiapkan jadi bos. Iya. Kalau kita mengerjakan melampaui apa yang seharusnya kita lakukan, berarti kan disiapkan bukan hanya sekedar karyawan. Disiapkan jadi apa? Jadi bos. Sebab nanti kalau kerjanya itu kan tidak pernah hanya biasa, tapi kerjanya luar biasa. Maka kalau kerjanya luar biasa, tidak cocok jadi karyawan. Corotnya dari apa? Jadi bos. Maka saya katakan kepada kita, kasih Tuhan itu luar biasa. Kami sharing-sharing dengan Pak Sal, Pak Simon kemarin. Kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu apa? Terjemahannya sederhana. Jadi saya diberkati waktu kita sharing. Kasih Tuhan itu melampaui, melebihi, berlebih-lebih. Kasih Tuhan itu diungkapkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk penyerahan diri, pengorbanan. Nah, kalau kita belum berlebih-lebih, masih belum, ya, masih belum. Jadi kasih Tuhan itu berlebih dari yang seharusnya. Dan Tuhan itu kasih kepada kita itu luar biasa. Ya. Nah, pagi hari ini saya akan bagi ini part 1 untuk pengorbanan Yesus. Nanti pada waktu Minggu Sengsara, pada waktu Jumat Agung, saya akan berbicara kelanjutannya. Lalu pada puncak, nanti saya akan berkhotbah dari tema yang diberikan oleh PGI pada hari Paskah juga. Dan itu bicara tentang keluarga. Nah, saudara-saudara, apa makna pengorbanan Yesus? Ada 3 setidak-tidaknya pagi hari ini yang saya bagikan kepada kita makna daripada pengorbanan Yesus bagi kita. Yang pertama, pengorbanan Yesus itu bukti besarnya kasih Tuhan kepada kita. Ayat yang tidak mungkin kita akan lewatkan adalah Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya membaca itu selalu
langsung ke diri saya. Karena begitu besar kasih Allah akan Adieli ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Adieli yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kata agapesen tentang kasih atau mengasihi itu di sini adalah tanpa syarat. Mengasihi tanpa syarat itu tidak ada alasan apapun yang dipakai untuk tidak mengasihi. Jadi dia tidak punya alasan apapun mengasihi, titik. Aku mengasihi kamu kalau kamu mengasihi aku. Kalau engkau tidak mengasihi aku, mohon maaf, berhenti aku mengasihi. Kata agapesen di sini adalah kasih tanpa syarat. Dan saya sedang belajar dan terus belajar untuk mempraktekkan. Meskipun ada banyak alasan sebenarnya untuk tidak mengasihi seseorang, karena alasan yang kita kemudian bisa jadikan sebagai dasar pembenaran. Tapi kita belajar untuk mengasihi. Coba ulang. Mengasihi pakai apa? Pakai apa Bapak Ibu? Titik. Jangan pakai koma. Sebab kalau kita mengasihi pakai koma, Tuhan kalau kita pakai koma, saya mengasihi manusia. Kalau manusia memenuhi syarat untuk saya kasih, habis kita. Betul atau tidak? Itu bedanya orang Kristen. Mengasihi titik. Tapi dia begini, mengasihi titik. Tapi saya tidak bisa terima mengasihi titik. Jangan lagi cari alasan. Tapi menyakitkan, mengasihi titik. Loh, Tuhan kalau pakai alasan di atas kayu salib, apa tidak lebih menyakitkan di atas kayu salib? Yesus bilang begini, yang salibkan aku pasti akan mati sebentar lagi. Kadang-kadang kan kita begitu. Tidak apa-apa saya menerima perlakuanmu hari ini, tapi lihat, kamu akan terima akibatnya. Ini mengasihi koma. Maka banyak orang Kristen mengasihi koma, nggak mari-mari masalahnya. Mengasihi itu titik. Pokoknya Tuhan bilang mengasihi, titik. Dan saya yang lagi khotbah ini seringkali dilatih sama Tuhan seperti ini. Saya ada banyak alasan sebenarnya untuk tidak bisa menerima orang itu lagi. Ya. Tapi saya harus belajar mengasihi. Ada orang nggak yang pernah bilang begini? Saya bisa memaafkan dia. Saya bisa menerima dia. Saya bisa berinteraksi dengan dia. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa lagi percaya. Halo, orang Kristen koma. Dan yang ngomong itu pernah yang lagi khotbah ini. Saya bisa terima dia, saya bisa maafkan dia. Tapi seumur hidup saya tidak akan pernah percaya kepada dia. Itu berarti belum mengampuni.
Jadi mengampuni itu titik sudah, tidak ada alasan-alasan macam-macam. Maka kita ini adalah orang-orang yang telah diampuni sama Tuhan, dikasihi oleh Tuhan secara luar biasa. Memang enak ya kalau nyampaikan khotbah begini tuh, waduh, pengkhotbah itu mengalami kemerdekaan dalam penyampaian. Tapi ingat-ingat, sing khotbah ambek sing rungokno podo-podo praktek. Kurang banter, amin. Itu abot ini. Ini kita menjelang merayakan tentang kasih Tuhan yang besar melalui pengorbanannya. Maka apa yang seharusnya kita dengar hari ini adalah membawa pada komitmen kita untuk mempraktekkan. Menjelang Paskah, eling-eling, siapa yang pernah menyakiti hati kita? Kok abot tenan ini. Siapa yang pernah melukai hati kita? Siapa yang pernah membuat hati kita tersakiti? Ini bulan-bulan pengampunan. Nanti setelah bulan April nanti boleh kembali lagi. Yojo, dimarikno. Karena Tuhan sudah tuntaskan mengasihi kita tanpa syarat. Itu yang dimasukkan dengan agapesen. Agapesen itu enggak ono alasan awakmu saiki golek-golek alasan untuk tidak mengampuni. Abot ya, Pak. Ya. Abot itu di mana? Di awake. Di badannya. Kenapa? Tidak mau melangkah. Abot itu di mana? Di hatinya. Tidak mau merendahkan hati. Ayo, teko. Ya kan? Satu saat nanti kita akan berterima kasih kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Ternyata orang yang menyakiti kita itu dipakai sebagai obat untuk membuat kita lebih kuat untuk menghadapi derita. Amin. Amin. Bibit yang baik dapat pupuknya dari mana? Bibit itu loh, kalau ditanam supaya dia subur, dikasih pupuk apa? Pupuk kandang. Jadi seringkali yang kotor-kotor itu justru membuat subur bibit kita. Tidak pernah itu dikasih gula supaya subur, gak ada. Jadi hal-hal yang menyakitkan, yang kotor seringkali justru dipakai untuk membuat kita menjadi subur pada akhirnya. Makin banyak kotorannya makin makin subur. Tapi kita ini gak pernah itu tanaman itu nolak, aku ndak mau aku. Enggak. Tapi loh kita ini luar biasa. Kita itu menikmati hasilnya. Coba lihat. Buahnya jeruk setelah dipupuk, ya kan? Wah, kita makan jeruk. Padahal yang memupuk siapa? Kita kadang-kadang kepengen hidup yang enak, tapi menolak sesuatu hal yang kadang-kadang menyakitkan dalam hidup kita. Tapi saya mau ingatkan, jangan jadi penyakit bagi orang lain. Jangan jadi kotoran bagi orang lain. Kita harus jadi apa? Jadi bibit yang baik. Ya, haleluya. Jadi hari ini khotbahnya adalah pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Maafkanlah mereka yang menyakiti engkau dan ingat-ingat, mereka akan menjadi alat pupuk bagimu supaya subur. Tapi jangan bilang kepadanya, saya bersyukur kepada Tuhan hari Minggu kemarin dengarkan khotbah Pak Adi luar biasa. Tak kandanono ya. Ternyata kamu itu kotoran untuk saya. Awas.
Tambah ngamuk deh sampai sampean. Malah gak mari masalahnya, tambah runyam ya. Ya. Jadi kasih Tuhan itu kasih yang apa? Kasih tanpa syarat. Kasihnya titik. Ya. Percaya saya, kalau praktek ini, mari masalahmu. Ih, gak diaminkan. Amin. Jadi kalau seandainya pulang nanti ke rumah, wih, haleluya. Saya enggak mau jadi kotoran, mungkin dia yang kotoran. Tapi kita juga berkata begini, Tuhan kalau saya ini kotoran untuk orang lain, saya mau bersihkan saya. Amin. Ya sudah, kita selesai khotbahnya, tinggal pulang praktek. Gimana? Setuju? Setuju ya? Tutup. Ya, pulang dan bawa